Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Minggu malam hari ini tanggal 23 Februari 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita selalu dijaga, lindungi sama Tuhan. Kita diberkati sama Tuhan. Oleh karena Yesus begitu setia. Oleh karena itu mari kata firman Tuhan, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca malam hari berurutan 2 Timotius pasal 2. Kemarin sudah selesai pasal pertama, saat kita lanjutkan pasal kedua. Terus kita berlanjut firman Tuhan sampai kita Wahyu, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena kita ada di dalam Dia, karena ada sumber kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin, haleluya. Ku menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan, amin, haleluya, haleluya. Ku menang, terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus bangkit atas kematian, haleluya. Yesus terbukti menang atas maut, haleluya, haleluya. Yesus hidup naik ke surga, Roh Kudus janji Tuhan kirim ke kita, amin, haleluya. Ku menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Dalam Roma 8 ayat 37, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Yesus yang mengasihi kita, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Yesus hidup naik ke surga, Roh Kudus turun, amin, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku untuk firman Tuhan. Ku menang
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Yesus Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku, ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampun Bapa. Layakan kami malam hari ini akan baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus yang sudah menang bangkit atas maut, Tuhan. Sudah menang di atas kayu salib Yesus. Haleluya, sudah menyatakan kebesarannya. Dan Yesus sudah naik ke surga. Dan janji Tuhan dia akan datang kembali. Dan Tuhan kan sudah turunkan Roh Kudus. Terbukti nyata kita kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8:37, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia, Yesus, yang mengasihi kita. Sampai malam hari tanggal 23 Februari sebelum kita berbaring tidur, sampai besok saudara, itu karena cinta ini Tuhan. Janji Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 2, pada waktu tidur pun Tuhan akan memberkati kita. Dia akan memberikan suatu kejutan, suatu terobosan baru buat setiap kita. Pada waktu kita tidur pun Tuhan akan memberkati. Itulah untungnya kita di dalam Yesus. Bangga kita punya Yesus yang begitu setia mencintai kita. Oleh karena kalau Yesus setia, mari kita mau setia sama Tuhan. Ada ayatnya sudah. Nanti kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1-13, demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini tema kita. Jadilah kuat, jangan sampai kita hidup di dalam kelemahan. Tapi mari hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Oleh karena Roh Kudus, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Sehingga kita mampu menghadapi segala-galanya karena Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Oleh karena Yesus yang memberikan kemampuan dan kekuatan buat kita. Oleh itu mari kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sumber kekuatan, sumber segala-galanya hanya datang dari Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Jadilah orang yang bisa dipercayai, saudara. Kita menjadi anak-anak Tuhan, standarnya Tuhan Yesus harus dan selayaknya kita menjadi orang yang bisa dipercayai. Mari kita di setiap rumah tangga kita, dalam setiap pelayanan kita, dimanapun kita berada, marilah tolong garis bawahi yang dapat dipercayai dan cakap mengajar orang lain. Harus, saudara, karena ada Tuhan Yesus. Jangan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, saudara. Salah besar itu. Kesempatan hanya berlangsung satu kali. Waktu tidak pernah mundur. Waktu berjalan terus. Ini terbukti kita sudah malam. Besok sudah tanggal 24. Minggu depan bukan Februari. Minggu depan sudah bulan Maret. Oleh itu mari, biar hari-hari waktu yang kita jalani, jadilah orang bisa dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Amin. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Amin. Sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 16:24. Ikut Yesus, ada bayar harga. Ya, ikut pikul salib Kristus dan penyangkalan diri. Ya, ada bayar harga. Tapi semuanya tidak sia-sia. Ada upah besar di sorga. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal menghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Mari kita mencari berkenan kepada komandan. Komandan kita siapa? Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, kepala gereja kita. Ya, tolong garis bawahi sudah berkenan kepada komandannya. Mari kita sudah saya katakan tahun 2025 kita jadikan tahun perkenanan Tuhan. Ya, kalau tahun perkenanan Tuhan, mari kita harus kuat di dalam Dia. Oleh karena Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus kan menyertai kita. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan. Amin, saudara. Kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Tapi bersama Yesus ada firman Tuhan. SOP-nya pertandingan adalah firman Tuhan. Mari kita ikuti pertandingan ini, yaitu ikuti firman Tuhan. Jangan banyak menyimpang. SOP-nya dia jelas. Kita menjadi anak Tuhan, ciptaan yang baru. Bukan kehidupan yang lama kita pakai, tapi kehidupan yang baru. Karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita ikuti firman Tuhan, supaya pertandingan kita akan tampil lebih dari pemenang.
oleh karena Tuhan Yesus bersama kita dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani kerja keras, demikian seorang pelayan Tuhan harus bekerja keras, saudara. Jangan menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang malas-malas. Lihat saya sendiri bisa melayani pekerjaan pagi, malam, tiap hari banyak kesibukan pelayanan, saudara. Sehingga saya sudah fokus pada pelayanan di luar rumah. Segera saya minta pulang ke rumah. Kenapa? Saya fokus persiapan firman Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube pagi, malam, tiap hari, saudara. Ya, jadilah kita anak Tuhan yang rajin, saudara. Bukan menjadi anak Tuhan yang malas. Dalam Mazmur 6 ayat 6 dikatakan, kalau malas belajar kepada semut. Tapi mari kita mau rajin ikuti jejak Tuhan Yesus. Ayat 7, perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Minta sama Tuhan seperti Raja Salomo, hikmat dan pengertian. Di dalam segala perkara yang kita hidupi, penuh dengan tantangan, minta hikmat dan pengertian datang dari Tuhan. Sehingga kita kerja tidak ngawur, tapi kerja menurut pimpinan Roh Kudus, hikmat dan pengertian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Amin. Kristus sudah bangkit, mari tolong garis bawahi, bangkit, kata bangkit. Kita harus bangkit di dalam doa, di dalam itu dia Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk kemuliaan Tuhan mau pakai setiap kita, Bapak Ibu, untuk maju terus bangkit semangat melayani pekerjaan Tuhan. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Firman Allah kekal selama-lamanya. Biarpun kita ikut Yesus pelayanan harus bayar harga, terbelenggu, tapi Tuhan menyertai kita. Ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan engkau. Amin. Kita adalah orang-orang dipilih sama Tuhan, di mana nanti kita masuk di dalam kemuliaan keselamatan bersama Yesus. Ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Amin. Tidak ada kematian di dalam Yesus sebetulnya. Kenapa? Kematian kita di dunia, nanti ada kebangkitan. Kebangkitan nanti terus kita bersama-sama dengan Yesus. Kita mati daging, saudara. Ya, matikan perkara-perkara keduniawian, saudara. Ya, tapi dalam roh kita hidup semangat kita. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Kata firman Tuhan, setiap orang yang mati di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan yang pertama. Bangkit, saudara. Ya, karena kita mati bersama Yesus, kita hidup untuk Tuhan Yesus. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Mari kita jangan pernah menyangkal Yesus, tapi kita tetap setia sama Tuhan. Sekali Yesus, tetap selama-lamanya bersama Yesus. Karena ayat 13 yang terakhir, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dia. Amin. Kalau Yesus setia, mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Terbukti nyata, Bapak Ibu bersama saya terima firman Tuhan pagi malam. Lakukan dengan setia. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, karena saya bukan menyampaikan informasi dunia, tapi saya menyampaikan informasi tentang Tuhan Yesus, informasi tentang kerajaan Allah. Di dalamnya ada janji Tuhan yang kekal. Saya sudah katakan, beribadah ada janji saat ini maupun janji hidup yang kekal. Mari kita tekun setia sampai kita berjumpa dengan Yesus. Bersama dengan Yesus kita akan tampil lebih pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Ku menang di dalam peperangan, menghadapi peperangan tiap hari, tiap saat bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ada kemenangan bersama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Mari saudara, firman Tuhan pada malam ini, jadilah kuat oleh karena kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita jadikan lebih dari pemenang oleh karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.